Shalom saudara sekalian, kita lanjut ya untuk merenungkan surat Roma. Dan kali ini kita sudah sampai pada Roma pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Saudara, dalam pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Rasul Paulus menutup pasal 8 itu dengan penuh keyakinan dan sukacita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Namun di dalam pasal yang ke-9 ini kita melihat Paulus memulainya dengan menyatakan kesedihannya. Ayat 2 mengatakan, "Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati." Mengapa saudara sekalian? Kita dapat menemukan jawabannya di ayat yang ke-3 sampai ke-7 yang memberitahukan pada kita bahwa karena tidak semua orang Israel yang adalah umat pilihan Allah dan yang telah mengalami begitu banyak penyataan Allah itu adalah pilihan Allah. Tidak semua keturunan Abraham otomatis terhitung sebagai anak-anak Allah, melainkan hanya keturunan Abraham yang lahir dari janji Allah yang menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian, tidak semua orang Israel akan diselamatkan. Allah telah memilih sebagian untuk menerima kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah unconditional election, pemilihan yang tanpa syarat. Di antara manusia yang telah memberontak terhadap Allah dan menuju kepada kebinasaan, Allah telah memilih sebagian mereka untuk diselamatkan tanpa syarat. Bukan karena mereka akan menjadi orang baik, bukan karena mereka memenuhi kriteria-kriteria Allah. Tidak. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat ke-13, kita melihat contoh tentang Yakub dan Esau. Bahwa jauh sebelum Yakub dan Esau lahir dan melakukan apa yang baik atau jahat, Allah telah memilih Yakub. Dikatakan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Sebab itu karena kasih karunia dan kedaulatan Allah saja, saudara sekalian. Ayat yang ke-15 dikatakan, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Saudara, kebenaran ini dinyatakan Alkitab, namun banyak orang sulit menerimanya. Banyak orang mempertanyakan keadilan Allah. Allah pilih kasih, Allah tidak adil. Pantaskah kita protes kepada Allah, saudara sekalian? Di dalam ayat ke-20 dikatakan, "Siapakah engkau, hai manusia, maka engkau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa?" Jadi saudara, semua orang seperti gumpalan tanah itu, semua orang telah berdosa karena pilihannya sendiri. Allah tidak berutang apa-apa kepada kita. Allah tidak punya kewajiban apa-apa. Sebaliknya Allah adalah Allah yang berdaulat atas semuanya. Kita tidak dapat mempunyai hak untuk memperkarakan keputusannya. Sebaliknya kita seharusnya bersyukur atas kasih karunia-Nya. Karena kita tidak mungkin bisa selamat, saudara sekalian, jika Allah tidak terlebih dahulu memilih. Maka tidak mungkin seorang pun dapat memilih Dia. Jika Allah tidak terlebih dahulu memilih, maka tidak mungkin ada orang yang selamat. Kiranya kebenaran ini menuntun kita kepada rasa syukur dan tekad yang lebih sungguh untuk hidup bagi Allah. Seperti lagu berikut ini, "Why have you chosen me? Out of million your child to be." Mengapa engkau memilih aku di antara begitu banyak orang untuk menjadi anakmu? And how could you pardon me? Forgive all my iniquities. Dan bagaimana engkau bisa mengampuni segala pelanggaranku, dosa-dosaku? Sebuah ungkapan kekaguman akan kasih Allah yang luar biasa. Kemudian menuntun pada satu refren yang merupakan sebuah doa. "Oh Lord, help me. Help me be what you want to be." Tuhan, tolonglah aku untuk menjadi
seperti kehendak-Mu. Why have you chosen me out of million, your child to be? You know all the wrong that I've done.